Banyak cerita tentang batu berukuran besar ini. Konon nih, pada saat Cipali dibangun, bagi sebagian orang seperti memasuki area dengan aura mistik yang kuat. Sejumlah titik di tol sepanjang 116 km ini ditenggarai punya daya supranatural karena sejarah masa lampau. Salah satu titik yang konon punya daya mistik terletak di kilometer 180. Di sana, kondisi jalan berkelok dengan tebing di sisi kiri dan kanan jalan. Dulu, spot ini memang dibangun dengan membelah bukit. Tapi, warga sekitar punya versi cerita berbeda. Konon, jalan itu terpaksa dibelokkan karena ada sebuah batu besar yang tidak bisa digeser, juga tidak bisa dihancurkan. Dan disinilah sumber segala cerita mistis di Cipali. Konon, batu raksasa yang disebut batu bleneng ini memiliki penunggu gaib yang sudah ada sejak masa lampau. Batu ini juga dipercaya masyarakat sekitar bukan batu biasa. Ada sejarah panjang dan epik di balik keberadaan batu bleneng ini. Konon dulu, di tempat batu itu teronggok terdapat lubang yang menyemburkan lumpur tiada henti. Lumpur itu menjadi musibah bagi wilayah yang ada di bawahnya. Jika tidak segera ditutup, lumpur itu akan mengubur semua daerah yang dilaluinya. Namun, untuk menutupnya tidaklah mudah. Hingga suatu saat, datanglah seorang turunan Prabu Siliwangi yang punya kekuatan sakti. Diceritakan bahwa Trah Siliwangi itulah yang mengangkat batu besar ini dan menutup lubang lumpur yang sangat berbahaya. Selain batu bleneng, ada mitos lain tentang pendopo gaib yang konon terletak di seberang batu bleneng ini. Lantas, benarkah kedua titik mistik ini yang menjadi sebab musabab terjadinya insiden dan tragedi lalu lintas di Cipali? Wallahu alam. Ini bantalnya ambil aja di dalam, kita udah beres-beresin ini tuh, gelas udah diberesin, bantalnya masih ada tuh di dalam tenda, bawa keluar lah. Dia cuma duduk doang tuh. Iya. Ambil Jo, ambil dong. Ih, males banget sih, nggak mau ngambil nih. Kelamaan ah, yaudah deh gue yang ambil. Jangan apa, gue aja. Nggak apa-apa, udah duduk aja. Cuma mau lihat. Ini mau ambil bantal. Nggak usah, tadi nggak mau. Tuh lu, benerin tuh, api unggun udah mau mulai mati, tambahin tuh kayunya. Tadi nggak mau. Lama sih dia. Kebanyakan caper sih jadi anak. Tuh. Itu Tuh. aja kenapa sih nggak mau? Udah rapi gini tinggal Bawel ngambil lu Sar, tuh. ya. Bener Takut lu ya. kan lu? ada satu spot yang konon menjadi pusat seluruh cerita mistik di tol Cipali yang dibangun selama kurang lebih 5 tahun ini. Spot itu ada di kilometer 180 guys, dan berupa sebuah tikungan dengan tebing tinggi di sisinya. Nah, di atas tebing itu terdapat sebuah bongkah batu yang ukurannya gede banget. Ngeri sih ngelihatnya. Kalau dari kejauhan ya, batu ini tuh kayak menggelantung di sisi tebing gitu loh dan condong ke arah tol. Berada di atas jalur tol, konon inilah pusat titik gaib di ruas tol Cipali. Dan posisinya yang berada di ketinggian itu membuat batu ini terkesan seperti pendopo gaib dengan pancaran mistik yang kuat gitu. Jadi emang banyak banget nih mitos-mitos yang beredar tentang si batu ini. Oke. Tapi memang ya, kalau ngelewatin jalan tol Cipali itu terus kayak ngelihat batu yang jumbo gede banget itu tuh kayak memang batu itu tuh punya magnet tersendiri gitu loh rasanya. Karena kalau lihat ke situ lewat tuh rasanya kayak pengen ngeliatin terus gitu. Kayak ada perasaan ada sesuatu gitu kan? Iya kayak ada sesuatu yang menarik kita buat ngeliatin si batu itu. Iya. Dan gue sih waktu ngelewat ke sana
agak was-was juga karena balik lagi banyak mitos-mitos dari warga tentang banyak kecelakaan di daerah situ. Terus gue sih lebih ngebayangin kayak kalau tuh batu dari atas nih jatuh ke bawah, gelinding gitu kan ke jalan tol kan. Jalan tolnya yang ada langsung retak kan. Iya, dan ngeri juga kan kalau ada yang salah-salah ada yang lewat kena mobil orang atau kena mobil kita gitu kan. Banyak cerita tentang batu berukuran besar ini. Konon nih, pada saat Cipali dibangun, batu ini tuh nggak pernah bisa digeser walau dengan peralatan teknologi sekalipun. Alhasil, ruas tol Cipali yang konon harusnya melintas di area itu harus bergeser tanpa harus menggeser kedudukan si batu beleneng itu, guys. Dari sinilah nih, cerita tentang lelembut yang merenggut nyawa bermunculan. Warga yang tinggal di sekitar Batu Beleneng pun percaya kalau Cipali ini memiliki penjaga gaib yang kadang nih berwujud dalam bentuk-bentuk yang serem. Bahkan sampai sekarang keberadaan batu ini selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi di sekitar area kilometer 170 sampai kilometer 182. Kalian pernah nggak sih ngelihat kayak bangkai-bangkai mobil yang berjejeran di daerah situ di tol pinggir jalan? Ngeri banget kan? Itu juga kayak serem gitu, aura mistisnya kental banget. Terus banyak kejadian kecelakaan di situ. Kayak waktu ngelihat itu tuh jadi gue tuh kayak berasa kebayang lagi gitu, detik-detik kejadian menjelang si kecelakaan itu. Dan kata warga-warga di situ ya, suka ada kejadian-kejadian di luar nalar juga nih di sekitar seputaran mobil-mobil itu. Katanya kadang ada yang suka mobilnya nyala sendiri lagi. Oh iya, Serius padahal udah bangkai kan. Oh iya, gue ngebayanginnya. Iya. Terus kadang suka ada suara orang nangis. Pokoknya ada orang minta tolong. Banyak deh kejadian kayak gitu. Ngeri banget. Banyak kayaknya kalau sendiri. Iya. kalau lewat situ kayaknya harus banyak baca doa kali ya. Iya tuh, aduh merinding nih, gue cerita tuh sampai merinding tuh. Soal warga yang mengaitkan kecelakaan di Cipali dengan aura gaib di sekitar Batu Beleneng, gue juga pernah baca nih di media. Jadi ada media yang klarifikasi dari pihak kontraktor gitu. Katanya tol Cipali di spot 180 itu memang begitu konstruksinya. Dan tikungan di Batu Beleneng itu memang sudah direncanakan dan gak ada hubungannya sama sekali sama si Batu Beleneng itu. Dan lagi-lagi, warga menarik benang merah antara tragedi di ruas Cipali dengan Batu Beleneng yang bertengger perkasa di sisi tebingnya. Konon, bagi mereka yang memiliki mata batin yang terbuka, Batu Beleneng ini tuh memiliki aura metafisika yang bahkan sangat terasa kalau berada di dekatnya. Warga setempat meyakini usia batu ini udah tua banget. Karena ya udah ada sejak kerajaan Pajajaran dipimpin Prabu Siliwangi. Jadi nih menurut cerita warga setempat, dulu itu ada bencana besar gitu loh. Jadi tadinya tuh ada bencana ada lumpur yang keluar dari tanah dan lumpurnya itu nggak bisa berhenti. Dan kalau nggak di stop itu lumpur, daerah-daerah yang ada di bawahnya tuh bakalan Tergenang. terkubur lumpur gitulah pokoknya. Dan semua cara tuh udah dilakuin sama mereka buat menghentikan si lumpur itu, cuman nggak ada yang bisa. Nah sampai pada akhirnya nih suatu hari ada kerabat dari Raja Siliwangi yang dulu tuh tinggalnya di Mesir. Akhirnya dia datang dan dia memindahkan si Batu Beleneng itu sendirian. Tapi ada versi lain nih tentang alam gaib di Cipali. Salah seorang warga yang ada di sana mengatakan bahwa Batu Beleneng itu tidak ada kaitannya dengan tragedi yang kerap terjadi di ruas tol Cipali. Menurutnya, Batu Beleneng itu tidak pernah mengumbar aura sangar. Konon nih,
sumber kejadian tak masuk akal di Cipali sebenarnya itu terletak di sebuah titik mistik yang letaknya jauh di depan Batu Bleneng. Konon, secara tak kasat mata, Cipali ini memiliki pendopo gaib guys, yang dihuni sama makhluk-makhluk halus. Dan kononnya lagi nih, di seberang Batu Bleneng ada sebuah pohon beringin raksasa yang hanya bisa dilihat dengan mata batin yang terbuka pada hal-hal gaib. Dan di bawah pohon beringin itulah terdapat pendopo gaib yang dikuasai oleh sosok penjaga yang udah sepuh. Jadi gitu guys, mendengar kisah di balik tol Cipali dan Batu Bleneng nih, gue tuh ngerasa kayak ada di negeri dongeng gitu loh. Gila, ternyata seluas itu kisah di antara warga tentang tol yang kini tuh menjadi akses cepat dari Jakarta ke wilayah Cirebon. Tapi ya buat para pengendara yang melintasi jalur cepat ini sih tetap fokus aja kalau kata gue. Kalau camping gini terus bakar-bakaran tuh jadi inget zaman dulu kita sekolah nggak sih? Benar banget tuh. Bakar-bakaran bareng, bakar jagung, sosis, asik banget sih. Nah makanya kan biar semakin nostalgia. Iya, Gue mau bikinin sosis bakar. cakep memang, lu paling cakep memang pokoknya. Nah, Udah cantik, pinter masak lagi. Oke gitu lah, Ser. Bantuin, biasa gue juga jangan masakin lu. komen doang dong, bantuin dong. Udah ya udah. Komen doang. Gini doang. Jangan sampai gosong. Gunung Pancar di kawasan Sentul adalah salah satu gunung yang konon punya daya supranatural yang tinggi. Bahkan, ada yang mengatakan kalau Gunung Pancar adalah salah satu gunung paling mistik di kawasan Bogor selain Gunung Salak. Secara fisik, Gunung Pancar mungkin tidak seepik gunung lain seperti Gunung Bromo, Gunung Lawu, dan gunung lainnya. Letaknya juga tidak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta. Tapi, dalam tataran supranatural, gunung ini konon menjadi salah satu destinasi para pemburu ilmu dari dimensi lain. Konon, gunung ini adalah sebuah awal dan akhir dari perjalanan. Karena masyarakat setempat percaya, disinilah awal dan akhir segala sesuatu. Amazing. Rasa-rasanya gunung ini memiliki sejarah yang sangat panjang sepanjang usia bumi. Dari namanya saja Pancar, atau dalam bahasa Sunda Pancer, yang berarti pasak atau paku bumi. Konon, Gunung Pancar adalah salah satu penyangga Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Menurut cerita warga, saat Gunung Pancar muncul, tanah Pasundan seperti diguncang. Bebatuan besar dari perut bumi berlompatan keluar ke permukaan bumi. Gunung Pancar juga dipercaya seperti sebuah kawah yang bisa meletus entah kapan terjadinya. Tapi, sisi mistik gunung ini terdapat pada kisah 5 makam serta jejak Raden Kian Santang yang sangat masyhur itu. Guys, Nah, ini kan di sini udah sepi ya. Kalian nggak pada takut apa? Terus cerita yang mistis-mistis gitu. Ya elah, kumat kan. Ketahuan kan sekarang makin kesini makin kelihatan kan takutnya. iya, Iya. tadi aja mau mindahin bantal sendiri nggak Nggak mau. mau kan? Tuh, Kalau tadi males, kalau sekarang mulai berasa. Hmm. Nih ya, gue aja yang perempuan aja berani, tapi di situ malahan sebenarnya tantangannya, Jo. Bener Jo, lu Di situ rasanya adrenalin kita tuh deh. di situ. Masa harusnya Jo yang meluk kita kalau takut, kita yang kita meluk dia. dipeluk. Nggak lucu. Oh, kalau meluk tetep bisa meluk. Harus Berani, strong, harus kuat gitu strong, kan. Jo. Nah, oh ya, tadi kan gue mau lanjutin lagi nih cerita gue. Gunung Pancar tadi ya. Bener. Nah, kalian tahu kan Gunung Pancar itu kan terkenal banget, deket juga kan di sini di Bogor. Menelusuri gunung ini ada perasaan deg-degan juga. Maklum, selain legenda tentang Raden Kian Santang, di gunung ini konon banyak binatang buas seperti macan sama harimau. Pokoknya ngeri deh rasanya,
melangkahkan kaki menyusuri rute setapak menuju puncaknya. Nah, masih berhubungan dengan markas pasukan elit kerajaan Pajajaran. Di gunung ini, konon dihuni dan dijaga oleh 5 prajurit elit dari Raden Kian Santang. Dan makam mereka sekarang berada di puncak Gunung Pancar. Konon, kelima tokoh ini adalah keturunan Kasepuhan Cirebon dan merupakan leluhur yang mengatur semua misteri di tempat ini. Sejago-jagonya gue naik gunung dan juga sesering-seringnya gue naik gunung, tetep ya Gunung Pancar tuh bikin gue jiper gitu loh. Kenapa? Karena beda sama gunung-gunung yang lain. Jadi nih ya, konon tuh ya, rata-rata yang kesana itu datangnya buat ziarah ke 5 makam tadi yang gue sebutin. Oke, itu ziarah tuh biasa kayak cari pesugihan Nah. gitu nggak sih? Ya. Betul, nih aja gue udah mulai merinding kan. Iya. Jadi ceritanya tuh lanjutannya adalah pada zaman dahulu, warga di kampung di kaki Gunung Pancar adalah orang-orang sakti yang menguasai ilmu kanuragaan. Bahkan, konon pada masa dulu, nenek moyang warga di kaki gunung ini sering berjemur di pagi hari di atas daun pisang. Amazing banget nggak tuh? Nah, jadi konon katanya tuh ya, orang-orang yang ziarah ke makam ini ataupun ke Gunung Pancar ini percaya kalau Gunung Pancar sebagai paku bumi. Nah, makanya mereka tuh datang ke sana untuk bisa ningkatin ilmu atau biar kesaktiannya tuh makin nambah lagi gitu loh. Nah, yang dimaksud itu adalah ada pusaka sakti. Pernah denger nggak ya namanya besi koneng? Oh iya, kayaknya kayak sering-sering Pernah denger nggak? disebut-sebut gitu loh. Pernah aja sih, pernah dengar. Koneng tuh kan kalau bahasa Sunda artinya kuning. Kuning. Jadi tuh besi yang berupa warna kuning gitu.